Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu dengan saya lagi ya, kali kedua setelah semester lalu ketemu dengan saya di mata kuliah dua kali ya, di BPFR dan juga di fabrikasi. Ya, sekarang ketemu di TechLab. Di TechLab saya kebagian 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan untuk semester ini karena memang ada penyesuaian, Anda sudah tahu semuanya. Jadi kita akan bicarakan 2 hal pokok sebenarnya. Yang satu adalah tentang unit kecernaan, bagaimana kita mengukur kecernaan pada suatu bahan pakan, khususnya di ruminansia. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang analisis serat. Dan ketiga, ada 3. Dan yang ketiga adalah kita akan sedikit bicara tentang yang namanya bom kalorimeter ataupun spektrofotometer. Jadi 3 itu akan saya sampaikan dalam 3 pertemuan yang terpisah. Nah, karena materi unit kecernaan ini cukup banyak, ya tahu, saya kemungkinan tidak bisa menyampaikan keseluruhannya. Nanti kita lihat dulu ya, apakah ini yang akan langsung live seperti ini atau nanti akan saya rekam. Tapi yang jelas semua materi akan saya sampaikan akan saya rekam, baik direkam langsung seperti sekarang maupun nanti bisa buat pre-recording. Kalau pre-recording nanti akan saya upload dan silahkan nanti ditonton di situ ya, tidak akan ada bedanya. Cuma memang bedanya nanti saat kita kuliah, saya minta Anda sudah nonton dulu, kemudian nanti bisa kita diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita mulai aja. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecernaan? Ya, jadi harus ada definisinya dulu, Anda pahami dulu kecernaan. Kecernaan itu adalah didefinisikan sebagai proporsi nutrien yang tidak diekskresikan pada feses. Jadi, Anda memberi makan sapi, kambing, domba, ayam, apapun itu ternaknya, dan Anda sendiri Anda makan, ada yang tidak kalau manusia hari ini atau ayam ya dikasih makan pagi, siang sudah keluar gitu kan. Kalau kita hari ini mungkin besok paginya kita ke belakang keluar apa yang kita makan hari ini. Itu yang kita ekskresikan, kita buang melalui feses. Tapi itu yang masuk dan keluar, itu kalau ditimbang itu mesti ada selisihnya. Ada yang tidak ikut dikeluarkan, tidak ikut didefekasi oleh kita. Itulah yang dimaksud dengan kecernaan. Itu diasumsikan, yang tidak diekskresikan, tidak dikeluarkan dari tubuh, itu diasumsikan diabsorpsi oleh ternak. Ya. Kenapa itu ada kata asumsi? Karena tidak 100% itu diabsorpsi sebenarnya. Ada yang hilang, ada yang tergunakan berubah menjadi bentuk yang lain, tapi untuk mudahnya kita asumsikan yang hilang, yang tidak keluar dari tubuh kita atau tubuh ternak, itulah yang diabsorpsi gitu ya. Kemudian pengukuran kecernaan itu ada 3 macam. Hanya ada 3 macam. In vivo, yang ini langsung menggunakan ternak, itu berasal dari kata viva yang artinya hidup, berarti pakai kata ternak hidup. Kemudian ada dengan cara in vitro. In vitro kita melakukan simulasi di luar tubuh ternak, biasa dilakukan di dalam lab ya. Kemudian ada in sako. In sako masih menggunakan ternak, hidup, hanya kita tidak memberikan makan bahan yang kita analisis kecernaannya tidak diberikan langsung kepada ternak untuk dikonsumsi oleh ternak, tapi kita masukkan dalam kantong-kantong nilon. Nah, ini 3 materi ini yang harus saya sampaikan dalam 1 kali pertemuan dan mesti tidak cukup ya, tapi kita akan lihat saja nanti kalau in vivo 1 jam kan waktunya hanya 50 sampai 60 menit. 1 jam selesai ya sudah, kita berhenti di situ. Kira-kira in vivo apakah dengan di awal in vitro. Setelah itu nanti saya akan share rekam atau kita lanjutkan pekan depan. Oke. Kita lihat in vivo dulu. In vivo itu apa? In vivo itu simple. Jadi penganalisis kecernaan itu ingat prinsip dasarnya, definisinya tadi adalah yang tidak diekskresikan. Jadi menghitung berapa banyak yang tercerna atau berapa banyak yang hilang, artinya kan kita tinggal mengurangkan. Kita tahu berapa banyak ternak kita kasih makan. Katakanlah sapi kita kasih makan, dia dalam eswet 30 kilo sehari. 30 kilo banyak banget ya kalau sapi perah kita. Saya 20-25 kilo per hari. Ya rumput saja misalnya. Kemudian nanti kan keluar fesesnya, kita kumpulkan selama 24 jam, itu tidak akan sampai segitu beratnya. Ya, itu eswet ya. Tapi perhitungan harus kita lakukan dengan BK, dalam BK. Jadi nanti kita akan dihilangkan airnya, kemudian kita lihat BK-nya. Itu akan ada yang hilang. Jadi kita tahu berapa yang kita berikan, kita tahu berapa yang keluar. Selisihnya itu adalah yang masuk di dalam
ternaknya yang dianggap diabsorpsi oleh ternak. Ya, nanti detailnya ada di belakang. Jadi perhitungan seperti itu. Ilmu nutrisi itu simpel kok. Ilmu nutrisi itu hanya menghitung yang hilang, menghitung yang nggak muncul. Ya, jadi menghitung selisih, menghitung perbedaan yang masuk dengan yang keluar. Ilmu nutrisi itu saja nih hanya menghitung perbedaan-perbedaan saja. Oke, kalau in vitro gimana? In vitro biasa kita menggunakan tabung-tabung gelas ya dalam lab. Ya, bisa bermacam-macam bentuknya. Nanti kita lihat di in vitro. Mulai dari yang paling simple ya sampai yang paling complicated, paling modern. Yang di dunia itu mungkin hanya sekitar, terakhir saya tahu itu hanya sekitar 7 universitas yang punya ya. Nanti kita tunjukkan di bagian in vitro. Nah, ini contoh yang paling gampang ada seperti ini. Ada yang paling terkenal adalah Tilley Enteri 2 tahap ya. Itu sebenarnya tabung reaksi yang di sini nih, ini menggambarkan seperti rumen atau perut ternak ya, perut sapi. Kita bisa memasukkan bahan pakan ke situ, dan kemudian setelah diinkubasikan selama sekian jam, biasa 48 jam atau lebih atau bahkan mungkin kurang, kita menghitung lagi sisanya berapa. Jadi kita tahu yang masuk berapa, kita tahu sisanya berapa. Yang hilang dianggap itulah yang tercerna. Ya, bukannya terabsorpsi, ini tercerna karena nggak bisa diabsorb. Dinding kaca itu nggak bisa mengabsorb nutrien. Nah, untuk bisa mimik itu apa? Meniru secara persis mungkin dengan aslinya, dengan kondisi rumen yang asli, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, di dalam ini dia pH harus sama dengan di dalam rumen. Artinya pH netral 6-7. Supaya netral, kita harus menambahkan buffer. Buffernya biasa kita kalau dialami di ternak buffernya adalah saliva. Ya, saliva akan bisa mempertahankan pH pada pH normal. Kalau tidak ada saliva, tidak ada buffer, pH rumen akan cenderung turun. Kenapa? Karena bahan-bahan karbohidrat yang mengandung karbohidrat tinggi akan terfermentasi menjadi volatile fatty acid, asam. Itu akan menyebabkan cairan rumen menjadi cenderung turun pH-nya. Ya, derajat keasamannya turun, pH-nya menjadi makin asam. Padahal mikroba rumen sebagian besar tidak bisa tahan dengan kondisi asam, terutama bakteri-bakteri atau mikroba yang selulolitik, yang bisa mencerah selulosa, yang bisa mencerah serat. Nah, sehingga harus dipertahankan pH-nya supaya tetap netral di atas 6. Caranya dengan cara ada saliva, kita kalau dalam lab kita buatkan saliva buatan sebagai buffer, ya. Kemudian harus ada cara rumen. Nah, sehingga kita harus punya sapi donor. Kita belum bisa meng-create cairan rumen yang begitu complicated. Yang bisa kita create adalah saliva buatan, buffernya. Tapi cairan rumen harus dari sapi asli. Ya, ada beberapa alternatif yang pernah dicoba, termasuk Prof. Kristianto sudah mencoba membuat alternatifnya, mengambil cairannya dari isi rumen. Ya, diambil dari isi rumen, kemudian disaring. Juga dari feses juga ada yang mencoba ngambil, karena dalam logikanya dalam cara rumen dan dalam feses, dalam isi rumen dari RPH ya, sapi yang dipotong RPH kan ada isi rumen dibuang, itu diperes cairannya kan rumen fluid, itu cara rumen. Atau di feses, logikanya itu masih ada mikroba yang sama, cuma memang agak berbeda karena sudah mati ternaknya, sudah melalui beberapa saluran pencernaan yang lain, sehingga di feses juga mikroba tidak sama. Ada beberapa penelitian mencoba menggunakan seperti itu, ya bisa digunakan, tapi memang tetap tidak sebaik dengan cara rumen yang fresh dari ternaknya. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah dia harus temperatur sesuai dengan tubuh ternak. Ini tidak pernah masalah nih biasanya. Ya, kalau dalam tubuh ternak pasti temperatur rumen sekitar 38-39 derajat Celcius selama ternaknya masih hidup. Ya, tubuhnya akan segitu. Ternaknya tidak sakit, temperatur tidak naik. Nah, di dalam lab saat kita melakukan in vitro, ini harus ditaruh di water bath. Water bath itu kayak air yang dihangatkan dengan suhu stabil sekitar 38-39 derajat. Kemudian tabung-tabung yang berisi cairan rumen dan buffer dan juga sampel itu dicelupkan ke situ. Sehingga seolah-olah meniru kondisi temperatur di dalam rumen. Kemudian keempat, dia harus dalam kondisi anaerob, ya, tidak ada udara, CO2. Ya, kita tambahkan CO2 di bagian atas, kita tambahkan CO2 di akhir sebelum kita tutup rapat. Itu kira-kira kalau in vitro seperti itu. Nanti detailnya kalau kita bicarakan saat kita masuk ke bagian in vitro. Nah, pertanyaannya berikutnya, mengapa harus melakukan analisis kecernaan? Kan sudah ada waktu di BPFN, Anda sudah melakukan analisis proksimat.
Proximat tahu hasilnya atau kadar airnya, bahan organiknya, tahu protein kasarnya, tahu serat kasarnya. Anda bisa menghitung TDN-nya di akhir, ya. Itu apakah tidak cukup? Kan waktu BPFR untuk menentukan kualitas pakan, Anda tahu, oh protein tinggi berarti kualitas pakan bagus. Serat rendah berarti kecernaannya tinggi. Itu apa tidak cukup? Nah, ternyata Proximat pun ya memang nggak cukup. Ada yang kurang akurat. Ya, ada yang kurang akurat. Jadi tidak bisa sekedar hanya menghitung seperti itu. Contoh, bahan pakan yang murah meriah dan kualitas proteinnya tinggi, salah satunya adalah bungkil biji kapuk, kelentang. Ya, bahasa Jawa kelentang. Bungkil biji kapuk itu pK-nya tinggi sekali, bisa sampai di atas 25, bahkan kadang-kadang sampai 30%. Tapi protein setinggi itu kan harusnya cara perhitungan Proximat bagus itu, ya. Serat kasarnya, nah serat kasarnya lumayan juga tinggi, ya. Kemudian juga ada lagi yang lain, bahwa biji kapuk itu punya zat anti nutrien yang menghalangi mikroba untuk mencerna protein kasar itu. Zat anti nutrien ini bahkan bisa membunuh mikroba. Sehingga secara teori protein kasarnya tinggi, ya kan? Bisa jadi serat kasarnya juga tidak terlalu tinggi, oke lah gitu. Tapi begitu dipakankaskan ke ternak, ternaknya malah makin turun berat badannya. Nah, faktor-faktor yang lain ini yang tidak bisa diperhitungkan hanya secara Proximat. Ini harus dilakukan uji kecernaan, baik in vivo, in vitro maupun in sako. Ya. Nah, itu dasarnya mengapa kita harus melakukan analisis kecernaan. Oke. Yang tadi sudah saya sebutkan, yang poin kedua, mengapa namanya in vivo, karena berasal dari kata viva, artinya hidup. Ya. Nah, oke, kita lihat. Kita mulai dari in vivo dulu. Metode in vivo sering juga disebut sebagai metode total koleksi, karena total mengkoleksi betul-betul. Yang di total koleksi apa? Mengkoleksi pakan yang diberikan, offered food, pakan yang dikasihkan. Kemudian mengkoleksi sisa pakannya di dalam banknya, di dalam tempat pakan, kalau sisa pakannya. Kemudian mengkoleksi kotorannya, fesesnya, bahkan beberapa kasus juga ada yang mengkoleksi urinnya. Maka sering ada menyebut sebagai total koleksi. Ini betul-betul total-totalan betul ini, karena biasanya dengan seperti ini Anda harus selama 24 jam selama periode koleksi Anda tinggal di dalam kandang nunggoni. Dan ini seharusnya praktikum Anda. Saya nggak tahu ini Anda menganggap ini sebagai keberuntungan atau apa sebaliknya. Karena tahun ini kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan praktikum. Anda hanya melihat video yang dibuat oleh asisten, ya. Kalau dulu seru betul itu, karena Anda betul-betul harus nginap gantian di kandang, ya. Pakai tenda di depan kandang itu. Begitu sapinya ngebom mengeluarkan feses, langsung lari ambil sekop, diambil, kasih di ember. Jangan sampai kena urinnya kayak gitu. Itu seru banget itu, ya. Gak apa-apa lah, nanti sekali ini cuma nonton video dulu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, syarat kalau kecernaan in vivo itu pakan itu harus semungkin-mungkin. Jadi memang agak sulit melakukan kecernaan in vivo. Errornya bisa jadi besar jika pakan itu tidak dicampur menjadi satu pakan yang komplit. Atau istilah sekarang complete feed atau total mix ration. Dan dikasih konsentrat dulu, kemudian dikasih hijauan, dipisah seperti model klasikal. Ya. Kalau seperti itu ada peluang ternak memilih pakannya. Ini hasil total koleksinya atau kecernaan in vivo bisa jadi agak tidak tepat, ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi kecernaan in vivo? Yang pertama, jenis ternak, ya. Spesies ternak. Jadi jangan pernah melakukan satu penelitian in vivo, misalnya di kandang NMT kebetulan hanya ada 2 sapi Bali dan 2 sapi PO. Saya butuh banyak ternak, kalau 2 nggak cukup, 4. Ya udah 4 itu dipakai semua. Spesiesnya beda, ya. Ternaknya beda, sapi Bali versus sapi PO. Ya saonone itu akan menyebabkan error karena kondisi mikroba di dalam setiap bahan pakan itu berbeda, ya. Kemudian kedua, bentuk fisik pakan juga akan berpengaruh.
pakan itu dicacah kecil-kecil atau dibuat kasar atau bahkan utuh. Itu jelas akan mempengaruhi kecernaan. Makin kasar, makin besar ukuran partikel pakannya, maka kecernaan akan makin rendah. Ini ada kaitannya dengan yang namanya physically effective fiber atau physically effective NDF. Ya, nanti ada di S2 akan belajar tentang itu. Di S1 tidak usah dulu. Kemudian yang ketiga, sering apa tidak Anda memberi pakan, frekuensinya. Ada penelitian, beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa 2 kali pemberian pakan dalam sehari versus 3 kali dan 4 kali pemberian pakan, ternyata yang 3 kali dan 4 kali pemberian pakan itu lebih baik daripada hanya yang diberikan 2 kali sehari. Antara 3 dan 4 itu non signifikan. Artinya apa? Ya kalau begitu jangan langsung 4 kali, sama aja dengan 3 kali. Mending 3 kali dibandingkan dengan 2 kali. Loh kok bisa 3 kali baik Pak? Logikanya ya namanya penelitian ya. Kalau penelitian kan pasti dibuat dia kalau 2 kali ya 12 jam antara pemberian pertama dan kedua. Kalau 3 kali ya 8 jam antara pemberian pertama, kedua dan ketiga. Nah, ternyata siklus mikroba itu dia bentuknya seperti kurva ya, seperti kurva. Sebentar saya gambar sini. Kita bisa jadi kalau kita membuat ini waktu ya. Ini populasi mikroba. Saya mencoba menggambar pakai mouse jadi agak kurang bagus ya. Populasi mikroba itu dia akan meningkat seiring setelah pemberian pakan. Jadi di awal pemberian pakan, tapi makin lama akan makin menurun. Ya, ini adalah titik pemberian pakan. Kemudian ini akan meningkat, kemudian sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai kira-kira dia akan 6 jam, 6 sampai 8 jam. Ini adalah di titik tertinggi. Nah, jika di titik tertinggi ini Anda kasih pakan lagi, 8 jam ya. 8 jam dia udah mulai turun, tapi masih di sini. Ya, ini artinya titik start Anda ini, yang kedua, titik mikroba ada di sini. Anda lihat titik startnya. Oke. Kalau dikasih 3 kali sehari, 8 jam kemudian. Kalau 12 jam kemudian, sini 12 jam kira-kira. Ya kira-kira. Yang 2 kali sehari, Anda lihat titik startnya udah di sini toh. Dia naik ke sana. Dia hanya seakan-akan mengulangi. Anda lihat jumlah mikroba yang di sini dengan di sini banyak mana? Nah, itu mengapa frekuensi pemberian pakan 3 kali atau 4 kali sehari jauh lebih baik daripada yang hanya 2 kali sehari. Tuh. Oke, hilang ya kalau ditutup ya. Ini saya juga sambil belajar nih kalau ditutup apa. Udah hilang hanya sekali saja. Oke, tidak masalah. Oke. Kemudian komposisi pakan juga akan mempengaruhi kecernaan. Ya, komposisi pakan yang banyak kandungan seratnya otomatis akan sulit dicerna. Kecernaannya akan makin rendah. Pakan yang mengandung bahan-bahan nutrien yang mudah terdegradasi, yang solubilitasnya tinggi, dia akan lebih mudah didegradasi dan sehingga kecernaan akan makin tinggi. Kemudian juga ada variasi di antara spesies, tadi sudah nomor 1, tapi juga ada variasi di antara individu. Saya beberapa kali menemukan seperti ini. Ya. Pengalaman pertama saya berhadapan dengan variasi di individu ternak saat saya mengerjakan penelitian S1 saya, dibimbing oleh Prof. Budi Prasetyo waktu itu. Ada 4 sapi perah. Ada 2 sapi di antara 4 itu yang 2 ekor yang kalau dikasih makan rumput itu aneh. Yang satu itu dia milih yang dimakan adalah rumputnya, daun-daunnya. Yang satunya bonggol-bonggolnya. Ya itu. Ya kalau yang lain tidak pilih-pilih dia, semua dimakan. Waktu itu saya tanya dengan Pak Budi waktu itu, Prof. Budi Prasetyo. Pak, ini kalau ini saya atur supaya sayangan Pak, sih saya banyak. Yang suka makan bonggol, tak kasih bonggol aja, yang ini saya kasih daun aja yang satunya. Oh ya nggak boleh deh, kalau seperti itu berarti dia pakannya sudah, komposisi pakannya sudah akan berbeda. Biarkan seperti itu, memang adanya seperti itu. Itu adalah salah satu penelitian yang pakannya tidak dicampur. Dan memang antara 2 sapi itu datanya sulit sekali datanya akan berbeda seperti outliers 2 sapi itu. Merepotkan betul. Ya, itu variasi dari preferensi sapinya. Belum lagi di dalam rumen, walaupun sama-sama sapi PO, bisa berbeda. Nah, dulu kita punya 2 sapi PO, sekarang tinggal 1 yang sudah meninggal yang satu.
Yang sudah mati itu dulu terakhir-akhir di sekitar 3-4 tahun di akhir masa hidupnya itu cara rumahnya selalu aneh. pH-nya naik turun tidak keruan. Itu saya sudah tidak pernah pakai lagi beberapa tahun terakhir karena itu sudah menunjukkan bahwa ada ketidakbarisan dalam rumennya. Ini individu ternak sama-sama sapi PO, ya. Kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting dilakukan saat in vivo. Kalau kita in vivo-nya nanti di bagian akhir ada. Kalau in vivo-nya kita hanya mengumpulkan data tanpa berat badan, ya cukuplah adaptasi 2 pekan, gitu kan. 2 pekan, 3 pekan, kemudian koleksi 1 pekan. Oke. Ya, tapi kalau Anda termasuk data yang Anda koleksi adalah berat badan, minimal 3 minggu. Minimal. Ya, minimal 3 bulan. Kok 3 minggu? Minimal 3 bulan, keliru. Minimal 3 bulan, 90 hari. Ya, 100 hari lebih baik. Kenapa? Karena tiap ternak itu punya preferensi makan yang berbeda. Kita tidak bisa, kita tidak bisa mengeneralisir. Saya ambil sapi PO dari Gunung Kidul dengan sapi PO dari Bantul. Saya masukkan di kandang yang sama, di kandang NMT. Saya kasih jerami. Yang Gunung Kidul makanya keremus. Yang dari Bantul lirak-lirik, dia dicium-cium, mundur lagi, lirak-lirik, dicium-cium. Adaptasinya lebih cepat dari Gunung Kidul. Kenapa? Karena mereka terbiasa makan jerami. Di Bantul, mungkin rumputnya melimpah. Dia makanannya mewah rumput. Diberi jerami, dia cuma diendus-endus saja. Ya. Jadi, butuh adaptasi. Untuk mengadaptasi ini kadang-kadang butuh lebih dari teorinya. Teori kan 2 minggu gitu kan. Nah, saya pernah mengalami sampai 1 bulan pun dia tidak mau makan. Ya, akhirnya sapinya diganti ya udah seperti itu. Repot memang. Oke. Kita lanjut. Oke, berapa faktor yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan in vivo? Yang satu, tidak boleh hanya pakai 1 sapi atau 1 ternak. Kenapa? Karena tiap individu punya perbedaan walaupun sedikit di alat pencerahannya. Kemudian kalau replikasi bisa dari 1, kita tahu kalau ada error. Ada 1 sapi yang makannya sedikit sekali, yang lainnya makan normal. Oh, berarti ini sapi ini tidak bisa kita pakai, dia nggak bisa beradaptasi. Harus segera kita ganti. Kemudian ternak yang jantan lebih mudah dihandle, ya. Terutama misalkan feses, dan urin. Karena di tol koleksi yang paling sering dilakukan adalah koleksi urin. Koleksi feses. Urin kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Tergantung kalau kita mau menghitung total neraca nitrogennya misalnya, atau mau menghitung kandungan nitrogen di dalam urin, ya, itu baru kita kumpulkan urin. Tapi kalau tidak, biasa feses. Tapi feses ini tidak boleh terkontaminasi oleh urin. Kenapa? Karena kalau dia terkontaminasi urin, otomatis proteinnya akan naik karena urin itu tinggi proteinnya, N-nya tinggi, ya. Sehingga harus dipisah. Kalau betina ya harus kita pasangi harness. Harness itu kayak celana, dikasih di belakang, sehingga kalau dia buang air, dia lewat atasnya itu tidak akan masuk ke dia akan buang air, itu akan tertampung di dalam harnessnya itu. Ada saluran, kita buatkan selang ke belakang. Jadi urin tidak akan mengotori feses, ya. Kemudian kalau diunggas, nah unggas agak repot karena unggas itu kan punya kloaka, ya. Dia punya kloaka di mana di situ saluran urin dan feses ketemu. Nah, sehingga kalau memang mau melakukan in vivo yang memisahkan total koleksinya, biasanya yang butuh memisahkan antara urin dan feses harus dioperasi. Jarang mau melakukan. Terus PTA cilik-cilik, nah tidak operasi gitu, jumlahnya itu wakeh, ya. Jadi tidak visible biasanya. Biasanya total koleksi yang mereka lakukan ya udah ekskreta yang dipakai gitu, ya. Oke, untuk monogastrik kita butuh waktu koleksi minimal 1 minggu, ya. Untuk ruminan juga 1 minggu lebih baik, ya. Makin lama koleksinya makin baik, cuma masalah ya tenaga dan biaya jadi besar. Oke, faktor lainnya untuk ternak besar perlu dilakukan 2 tahap. Yang satu persiapan minimal 10 hari, kemudian 10 hari ini termasuk adaptasi, ya kan. Kemudian koleksi 7-14 hari, ya. Kenapa harus persiapan atau adaptasi? Kita harus yakinkan bahwa feses yang keluar memang berasal dari pakan yang diuji. Selama 7-14 hari
masa persiapan atau adaptasi itu, ternak secara bertahap diubah ransumnya menjadi seperti yang kita inginkan. Tidak secara drastis. Oke, kita mulai hari ini hari ke-0. Langsung pakannya diganti dengan yang kita kasih 100%. Tidak, sapi tidak akan mau. Kita perlu menambahkan perlahan-lahan. Ya bisa kita tambah 20%, kemudian kita lihat kalau dia makan udah bagus, tambahin lagi. Secara teori di atas kertas enak, tambah 20%, 25%, besok naikkan jadi 40 atau 50%, besok naikkan jadi 60 atau 75%. Oh, 4 hari, 5 hari sudah full. Teorinya di kertas begitu. Prakteknya di lapangan tidak semudah itu. Ya, kadang kita berikan 20%, dia nggak mau makan. Ya udah, besoknya kurangi 10% dulu ransum kita. Dicampurkan dengan ransum yang biasa dia makan. 10% oke, dia mau makan. Nggak mau makan, kurangi lagi 5%. Bayangkan itu udah 3 hari. Kalau dari 20 nggak mau, 10% nggak mau, kita turun 5%, udah 3 hari itu habis. Dari 5%, oke, akhirnya mau dia makan. Besoknya udah makannya stabil. Itu udah 4 hari. Tunggu sehari lagi, betul stabil, 5 hari. Ya kan? Tambahin lagi besoknya 5%. Hari ke-6 baru 10%. Itu bisa terjadi. Makanya yang namanya adaptasi itu 7-14 hari itu adalah teori, prakteknya tergantung kondisi di lapangan. Ya, makin ekstrim ransum kita, makin aneh rasanya bagi ternak, biasanya makin sulit dia untuk adaptasi. Kenapa saya bisa cerita begini? Saya pernah mengalami dengan menggunakan ransum yang pakai glirisida untuk sapi. Bayangkan baunya kayak gitu, wah setengah mati tuh, sampai sapinya 1 bulan lebih, hampir 2 bulan itu pun dia belum bisa beradaptasi. Ya, jadi memang kita harus hati-hati betul kalau in vivo melihat bagaimana dia mau menerima ransum kita apa tidak. Kalau untuk monogastrik cukup 24 jam. Monogastrik itu termasuk lebih mudah, ya, terutama unggas. Kenapa? Karena indera pengecap mereka sudah boleh dikatakan hampir mati. Dia hanya bisa merasakan sedikit rasa, sehingga ya tetap dia bisa merasakan rasa. Pahit dia masih bisa merasakan, tapi asin, manis itu dia sudah hampir tidak merasakan. Sehingga efek perubahan pakan biasanya tidak begitu terlihat di unggas. Tapi kalau yang monogastrik lain, kuda itu indera perasa masih kuat, ya toh, lidahnya masih bagus. Sapi yang ruminansia itu juga masih lumayan, tapi masih di bawah kuda. Jadi tergantung sekali dengan ternaknya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan selama masa persiapan atau adaptasi? Yang pertama, ternak harus sama ukuran tubuhnya. Kalau Anda pakai sapi berat 300 kilo, ya semua 300 kilo, plus minus pasti ada. Tapi aja plus minusnya 100 kilo. Plus minusnya ya mungkin 10 kilo. Syukur-syukur ya, syukur-syukur 10 kilo. Teori gampang, prakteknya susah. Di Indonesia susah mencari sapi dengan ukuran yang sama. Kalau di luar gampang, karena peternaknya besar. Di sini harus muter ke pasar hewan, ya, ke pasar hewan, harus mencari koneksi siapa yang bisa mencarikan dan seterusnya. Sudah ukurannya harus sama, umurnya harus sama, jenis kelaminnya sama, berat badannya juga sama, ya, dan spesiesnya sama. Ini yang harus diupayakan. Kalau terpaksa gimana, ada yang berbeda gimana? Ya enggak apa-apa, nanti bisa dimainkan di statistiknya. Ya, di statistiknya atau di rancangan percobaannya gitu kan. Tapi sebaiknya untuk mempermudah pekerjaan di berikutnya saat penelitian, sebaiknya usahakan semua ini akan mendekati atau sama, syukur-syukur. Nah, kalau ada yang tidak normal atau sakit selama masa adaptasi, jangan dipakai. Nah, sehingga saya sering disarankan ini triknya. Kalau kamu butuh sapi 24 ekor, belilah 30 ekor. Boros, iya. Boros, iya. Waktu adaptasi, semua diadaptasi dengan pakan yang baru. Ya. Kalau ada 2 perlakuan, berarti sisa cadangannya itu yang 6 ekor tadi, 24 ada 30, 6 ekor, 3 kasih pakan A, 3 kasih pakan B. Nanti jika sapi, kita sudah punya 24 yang kita rancang. Dari 24 itu ada yang nggak normal, ada yang beda perilakunya, kondisi makannya tidak sama. Langsung kita keluarkan, masukkan sapi cadangan. Itu teori yang bagus sekali. Prakteknya tergantung dengan dana. Ya saya lakukan juga akhirnya cuma beli 24, nanti ini sakit, keluarkan, beli lagi, adaptasi lagi. Ya memakan waktu memang, tapi apa boleh buat kalau dana terbatas. Kemudian yang ketiga,
pastikan semua ternak bebas parasit, sehingga di hari ke-0 sebelum beradaptasi biasanya kita beri obat cacing. Ya, kita beri obat cacing, Ivomax misalnya kita suntikkan di subkutan, itu yang paling gampang ya. Itu rontok semua tidak hanya cacing tapi juga parasit-parasit yang lain juga akan rontok. Kemudian dilakukan penimbangan awal, dikasih nomor yang jelas, identitas yang jelas ya. Kalau sapi gampang, baru identitas kasih kalung aman. Yang sulit memberi kalung itu kambing. Ya, kambing. Domba, kambing. Kenapa? Mereka suka ngunyah-ngunyah itu loh, kasih kalung dikunyah. Kita sudah macam-macam pernah pakai kertas jelas nggak akan berfungsi. Dikalungi pakai yang plastik plastik itu ya dikunyah-kunyah sampai nomornya hilang. Jadi kalau kambing domba kita harus ngalahin, pergi ke tukang plat nomor, bikin nomornya pakai itu yang dicetok gitu loh, pakai plat nomor. Nah, itu udah aman kalau seperti itu. Kemudian ternak harus diadaptasikan dengan lingkungan kandang dan ransum karena stres ternak pasti ada. Posisi kandang juga sangat menentukan ya. Contohnya di kandang nutrisi yang di belakang itu kan ada kandang yang tail to tail, itu ada dua, yang utara sama yang selatan. Waktu saya pertama melakukan penelitian in vivo di sana, sapi-sapi yang di kandang utara itu makannya lebih sedikit daripada yang selatan. Kok bisa? Ternyata karena di sebelah barat kandang utara itu banyak aktivitas, ada chopper, ada ruang untuk praktikum, masuk kalau praktikum di situ juga. Sehingga setiap kali ada orang lewat, ada kegiatan, sapi itu pasti noleh. Ya. Sapi itu noleh ke kiri, nengok ada apa toh. Dan kalau dia noleh nonton itu, dia akan berhenti makan. Sehingga feed intake-nya akan rendah. Jadi memang sangat mempengaruhi ya apa kondisinya kan. Ya, penelitian tahun kedua itu saya turunkan, kasih geber gitu, jadi dia tertutup, dan ternyata setelah itu pakannya konsumsinya sama. Kemudian ransum yang diberikan secara bertahap, tadi sudah saya ceritakan. Pemberian pakan harus tetap waktunya. Nah, ini ketoke simple, kelihatan simple tapi sangat krusial. Ya, kalau kasih jam 8, ya jam 8. Kasih jam 4 sore, jam 4 sore. Jangan digeser. Ya, jangan berpikiran bahwa saya nggak sempat nih jam 8, nanti saya kasih jam 10 juga ya. Jam 10 kan toh nanti total sehari seperti itu, totalnya akan sama. Salah besar kalau Anda berpikiran seperti itu. Ya. Suatu sambil S3, ada salah satu mahasiswa S2 ya. Namanya Chris, dia berpikiran seperti itu. Dia in vivo harusnya diberi pakan siap jam 8 pagi sama jam 3 sore sapinya. Ya, dia kadang-kadang pagi entah ngapain enggak tahu, saya sering kandang itu ketemu dia jam 11 baru kasih makan. Pernah juga sekali waktu dia ngasihkan jam 1, dikasihkan pagi sama sore dicampur jadi satu. Waktu itu saya tegur, Chris, hati-hati kamu nanti ada tamu kan kacau. Oh, kan enggak apa-apa kan, total sehari tetap sama. Ternyata tidak. Jadi itu seperti begini, sapi itu suka makanan yang fresh. Begitu kamu kasih mundur waktunya, harusnya jam 8 pagi, kalian kasih jam 11. Dia 2 jam itu bingung nggak ada makan. Dia sama makan yang ada di situ nggak mau dia makan. Dia kayak tahu waktunya. Begitu jam 11 dia makan. Nah, kemudian kamu yang sore tetap waktu nih. Tetap kamu kasihkan jam 4 sore. Itu kan waktu lebih pendek. Dia masih kenyang, makannya lebih sedikit. Nah, malam dia nggak dia makan. Saya mungkin dia makan tapi tidak banyak. Jadi itu akan sangat mempengaruhi intake-nya. Dan terbukti yang Chris itu, yang S2 itu, datanya nggak keruan. 3 bulan penelitian dengan pakai sapi 80 ekor, tidak bisa dipakai data konsumsinya. Bayangin tuh, hanya gara-gara hal sepele. Oke, jadi pastikan tetap waktunya. Kemudian pencatatan konsumsi pakan harus dilakukan sampai stabil, dan harus kalau Anda melakukan ad libitum tidak terbatas. Ad libitum itu artinya harus ada sisa pakan sekitar 5 sampai 10% dari yang Anda berikan. Jangan mengatakan, wah Pak, saya ad libitum. Saya biasanya kalau nguji, saya tanya, ad libitum ya? Oke, ad libitum ada sisa pakannya enggak? Wah, enggak ada Pak, bersih terus Pak. Sapinya pakannya bagus, dia mau. Lah, itu namanya bukan ad libitum. Habis, mungkin sapinya masih lapar, tapi mau makan lagi, tapi enggak ada yang dimakan. Ya, jadi harus ada sisa. Bagaimana saya selalu bisa menyediakan sisa 5-10%? Lah kan Anda tahu berat badan sapi, Anda bisa menghitung kira-kira 3%, 2,5-3% dari berat badan. Itu yang Anda berikan. Besok Anda lihat, oh habis, berarti 3% pun tidak cukup, tambahin lagi. Ya,
Oh, habis lagi, tambahin lagi. Oh, baru ada sisa. Atau terbaliknya, Anda kasih sisanya banyak, separuh. Oh, kebanyakan. Bisa dikurangi. Boleh. Jadi angka 3% dari berat badan, 2,5-3% dari berat badan itu kan secara teori. Prakteknya tiap ternak berbeda. Itu yang Anda amati saat Anda adaptasi, tidak hanya meningkatkan jumlah pakan yang penelitiannya, sehingga dia sampai 100% pakan penelitian, tapi juga Anda lihat, oh ini habis, ini tidak, ini kurang apa tidak, dan seterusnya. Berapa yang diberikan harus sesuaikan dengan yang dia makan, kalau Anda lakukan adlib itu. Kemudian harus ada pencatatan yang jelas, feses, beratnya, konsistensinya, kemudian alat-alat harus kita siapkan di saat persiapan adaptasi. Jangan sampai saat koleksi Anda ketibukan, wah ini belum ada alatnya, aduh ini lupa disiapkan, sehingga tidak jadi koleksi hari ini, mundur lagi besoknya. Ya error kadang-kadang ada terjadi. Saya juga pernah sudah siap ambil cara rumen via oral, semua disiapkan, sudah jelas siap, ternyata alatnya yang untuk dimasukkan ke mulut terlalu besar untuk ukuran sapi kita, karena itu yang biasa dipakai untuk sapi Eropa, sehingga harus saya modifikasi lagi, nggak bisa hari itu, saya bawa ke tukang puput, sehingga ditunda sampai dilakukan besoknya dan seterusnya. Ya itu terjadi, tapi tetap tanggung jawab di Anda sebagai peneliti, pastikan alat-alat disiapkan dengan baik sehari sebelumnya, itu maling mepet. Oke. Nah, ini adalah gambaran kandang metabolisme untuk kambing dan domba. Kandang metabolisme itu berarti dengan kandang ini Anda bisa mengukur metabolisme ternak. Metabolisme ternak itu apa? Berapa banyak masuk, berapa banyak keluar, intinya mengukur kecernaan. Ya. Seperti Anda lihat ini simpel sekali kandangnya, ini kambing domba. Dia dibuat trap agak ke atas gitu. Jadi orang yang bisa jalan di atas ini, di atas yang besi ini, plat besi. Kemudian ini di plat besi ini jadi kayak panggung gitu. Kemudian di bawah ada tampungan. Kira-kira seperti ini. Di bawahnya bentuknya seperti kawat-kawat, sehingga kalau sapi kambing domba itu mengeluarkan kotoran, dia kan bentuknya butiran. Tertahan di sini, di screen. Ya. Dia akan menembus screen ini, kemudian urin akan tertampung di sini dan ngalir ke belakang. Di belakang sini nanti ada, di belakang bawah sini, ini kan miring ya, belakang ada tampungannya, ada jerigen untuk tampung itu. Sehingga fesesnya tertampung di plat yang bawahnya, tidak terinjak oleh ternaknya, urinnya langsung terkoleksi ke belakang. Ya kelemahnya ini apa? Ada resiko urin itu feses itu terkena urin. Makanya di sini kalau kita menggunakan kambing dombanya yang jantan, kan buang kotornya otomatis di belakang, bagian belakang. Urin agak ke depan, justru terkontaminasi. Ya, itu harus diperhitungkan. Dan juga kadang-kadang komposisi ternak kan tidak bisa terlalu menghadap depan. Kalau dia bisa loh, kelihatan segini nggak bisa pas banget, tetap bisa muter. Ternak itu polanya luar biasa. Jadi memang kontaminasi dari urin ke feses cukup tinggi. Ini reportnya di sini kalau dengan cara seperti ini. Nah, sehingga supaya tidak ada kontaminasi, ini yang dilakukan. Ini semacam harness, tapi ini untuk menampung feses. Yang ditampung fesesnya ini, kantong-kantong ini nih. Pampersnya itu isinya feses. Urinnya dibiarkan jatuh ke depan. Ini jantan, sehingga gampang. Makanya ini yang saya tadi sebutkan, lebih disukai ternak jantan. Bisa dipasang kantong di belakangnya untuk menampung kotoran. Urinnya kan di depan, di tengah perut itu agak ke belakang sedikit, tapi kan jatuhnya ke sini. Kalau betina dibuat seperti ini, ya Anda kalau lihat proporsinya, vulvanya di bawah agak sulit tuh, kadang-kadang tetap masuk kemari. Ya, jadi lebih enak kalau pakai jantan. Nah, ini juga bentuk yang lain ya, ini nanti tampungan di bawah sini. Jadi macam-macam lah modelnya. Nah, kok sapi gimana? Sapi itu berat sehingga sulit sekali dibuatkan model panggung seperti itu. Biasa dibuatkan seperti ini gitu kan, kotornya jatuh di bawahnya langsung diambil. Ini hanya untuk kandang ini hanya seperti kandang jepit, hanya untuk membuat ternak itu tidak banyak bergerak. Ya kalau di Indonesia, di India itu biasanya kandang-kandang seperti ini malah kita gunakan tenaga kerja saja. Pakai orang kandang atau mahasiswa yang penelitian yang jagain 24 jam gitu. Itu lebih terjamin daripada menggunakan sistem kandangnya yang dirubah-rubah, repot. Nah, ini seperti ini yang dengan tempat kita kan seperti ini kan. Telepok, dia buang kotoran, langsung diserok pakai sekop, masukin ember dan seterusnya. Oke. Bagaimana dengan tahap koleksi? Tadi tahap persiapan atau tahap adaptasi.
Koleksi sampel pakan dilakukan tidak hanya pada hari koleksi. Ini yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa bimbingan saya. Saat adaptasi pun kalian sudah mulai mengumpulkan sampel pakan dan sisa pakan. Kenapa? Untuk menghitung berapa banyak konsumsinya dia setiap hari. Anda tahu, ya, sudah ada sampel yang di oven, tahu kandungan airnya, berarti bisa menghitung. Oh, dia makan segini, makannya naik atau turun. Itu tiap hari harus langsung dimasukkan datanya. Oke. Feses juga seperti itu, supaya tahu dia masuk dan dalam tanda petik tercerna berapa secara kasar. Itu sebelum adaptasi, sehingga Anda tahu yang tidak normal bisa Anda keluarkan. Nah, kemudian penimbangan juga dilakukan setelah koleksi feses, ya, bukan sebelum. Feses ditimbang, yang selama dikumpulkan feses yang dikumpulkan selama 24 jam dicampur, ya biasa pakai mixer. Diambil 5-10% saja, ya, sebenarnya tidak 50-10%, kita butuhnya paling nggak sampai 200 gram, ya. Diambil sebagai sampel, dikeringkan. Oke. Kemudian jika tahap koleksi selama 5 hari, maka pengambilan pakan sudah dilakukan 3 hari sebelumnya paling tidak. Ya, kalau saya biasa nggak pakai cara ini, saya pokoknya selama adaptasi dikumpulkan. Ya, tidak harus dianalisis semua, tapi kita hanya cukup tahu BK-nya, berapa beratnya, dan seterusnya. Itu aja. Tidak perlu dianalisis proksimat, tapi hanya tahu, sekedar tahu dia makan berapa dari yang diberikan. Oke. Nah, kalau koleksinya 7 hari, ini 3 hari sebelumnya sama 5 hari setelah juga harus dilakukan koleksi. Pakannya terutama dan sisa pakan. Ya, sekali lagi kalau saya biasa tetap saya lakukan selama masa adaptasi. Yang setelah koleksi selesai, maka percobaan secara in vivo selesai. Baru sampel pakan dan feses kita bisa lakukan analisis di dalam lab. Nah, hitungnya gimana? Gampang hitung. Hitung semua ilmu nutrien itu hampir sama kok. Nutrisi itu di nutrisi hampir sama. Yang masuk dikurangi yang keluar, berarti kan kita menghitung yang hilang dibagi yang diberikan, gitu. Jadi nutrien dikonsumsi kurangi nutrien dalam feses dibagi nutrien yang dikonsumsi. Ini untuk menghitung koefisien cerna. Misalnya Anda ingin tahu kecernaan PK, koefisien cerna protein kasar dari pakannya. Anda tahu rumputnya yang Anda berikan PK-nya berapa? Oke, berapa kilogram dia makan dalam BK, ya, dalam bahan kering. Anda kalikan kandungan PK-nya dengan berapa banyak dia makan. Itulah nutrien yang dikonsumsi. Oh, dia mengkonsumsi PK sekian gram. Kemudian dikurangi fesesnya, Anda lakukan yang sama. Anda analisis PK-nya. Berapa feses yang keluar selama 24 jam dalam BK. Kalikan dengan kandungan PK dalam feses. Itulah adalah nutrien di dalam feses. Kemudian dibagi tadi nutrien yang dikonsumsi. Itu udah dapat, ya. Kalau konsentrat agak berbeda sedikit, ya. Kalau ada konsentratnya, Anda berarti harus menghitung nutrien konsentratnya. Kemudian harus dikurangkan dari nutrien feses dengan nutrien feses dalam pakan basal. Ini agak lebih ribet, ya. Lebih ribet, tapi bisa dilakukan. Oke, nah kadang-kadang tidak tersedia kandang individu. Kita kandangnya kandang kelompok. Tapi kita ingin mengukur kecernaannya adalah per individu. Bisakah dilakukan? Bisa, ya. Dengan menggunakan marker penanda, ya. Marker itu adalah bahan yang tidak bisa tercerna di dalam tubuh ternak dan tidak bersifat racun, misalnya chromic acid, alkanes maupun pordantit. Dulu banyak digunakan, tapi sekarang saya nggak tahu di Indonesia, saya jarang dengar yang di Indonesia. Tapi kalau di USA sudah tidak lagi digunakan. Kenapa? Karena bahan-bahan ini bisa jadi bahan untuk buat bom. Itu orang pinter-pinter sekali itu, ya, sehingga akhirnya bahan-bahan ini sulit sekali didapatkan, sehingga akhirnya orang tidak pakai marker yang artificial seperti ini, pakai marker alami, ya. Ada yang namanya AIA, IA-nya itu insoluble S, ya. Jadi dia ada di dalam bahan pakan itu ada mineral terutama mineral bahan organik yang tidak bisa tercerna. Nah, itu yang digunakan sebagai marker. Memang tidak sevalid ini datanya, tapi ya karena sulit dapat, akhirnya banyak melakukan seperti itu, ya. Saya juga bukan ahli yang menggunakan marker, ya. Ada juga marker yang pakai radioaktif dan macam-macam sehingga bisa didetek gitu, ya. Nah, in vivo adalah, sejauh pengalaman saya, in vivo itu adalah analisis kecernaan yang paling valid.
paling valid. Kalau sampai error, kemungkinan besar errornya adalah di humannya, orangnya yang melaksanakan. Kalau step dan stepnya Anda lakukan dengan baik, kecernaan ini biasanya hasilnya bagus, errornya kecil. Terutama kalau Anda pakai ternak cukup dengan jumlah replikasi lebih dari berapa ya? 8. 8 sapi potong. Anda punya sapi potong lebih dari 8, 3 perlakuan berarti harus Anda punya 24. Saya pernah 4 perlakuan 4 perlakuan masing-masing 5 sapi gitu. Ternyata datanya masih agak kurang bagus ya. 8 lah paling enggak pengalaman saya untuk sapi. Untuk kambing domba bisa lebih banyak lagi karena harganya di bawah ternak sapi ya. Memang kita harus selalu repot kalau in vivo dengan sapi, harganya mahal. Nah, ini terbaik. Kenapa? Karena kita menggunakan ternak yang hidup apa adanya, real. Kita tidak banyak melakukan modifikasi pada prosesnya. Proses pencernaannya mulai dari mulut, ditelan, mengalami remastikasi, dikeluarkan lagi ya, redeglutisi, kemudian remastikasi, dikunyah lagi, ditelan lagi, ya, memamah biaya terjadi. Itu semua terjadi secara alami apa adanya selama ternak itu sehat. Tidak akan ada masalah. Selama koleksi sampel yang diberikan, sisa dan juga yang di feses itu bagus, tidak akan ada masalah. Ya. Selama Anda memberi pakan sesuai schedule Anda, tidak mengambil shortcut, hati-hati kalau Anda melakukan penelitian, there's no shortcut for research. Itu yang selalu saya sampaikan ke masa saya. Jangan berpikir, oh ini gampang ini, digawe gini lebih cepat hasilnya. Anda akan makin cepat, Anda makin lama. Kenapa? Pasti error, pasti ngulangi, duitnya seono. Ngulangi lagi kan waktu Anda habis lagi, tenaga Anda double ya. Jadi tidak ada shortcut. Ya. Jadi di in vivo Anda harus detail mulai dari adaptasi, diamati betul dia sapi itu sudah makan dengan baik, dia sudah intake-nya itu stabil sampai masa adaptasi Anda yang mungkin katakanlah 14 hari ya. Kalau 14 hari itu makannya belum pada stabil, tambahin lagi waktunya. Resiko begitu in vivo. Itu kelemahan in vivo. Waktu adaptasi bisa molor, waktu koleksi bisa juga molor. Dengan in vivo-nya saja sudah tenaga mahal, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak, ya toh? Ditambah lagi bisa saja schedule Anda molor karena kondisi lingkungan, kondisi ternaknya. Dia tadi nggak mau makan, naik turun masih intake-nya. Kalau intake-nya masih naik turun, tidak bisa Anda lakukan koleksi. Data Anda akan bubar. Anda mungkin, nggak apa-apa lah, ini nggak begitu kelihatan. Biar cepat selesai. Begitu rampung, suruh ngulangi lagi. Ono duitnya, ono duitnya. Kalau tidak, waduh. Dan itu namanya in vivo itu luar biasa uangnya. 1 ekor sapi aja berapa makannya sehari. Ya, belum beli sapinya. Belum lagi kalau sapinya sakit. Ada yang mati. Ya, saya in vivo itu sapi mati ya biasa. Ya. Kemarin 2 tahun yang lalu malah sampai satu kali penelitian sapi mati 3 kali. Karena memang pakannya kita buat drastis gitu kan perubahannya. Jadi dia adaptasinya sulit sekali, sapinya banyak yang error, jadi error. Nah, itu resiko in vivo. Dan resikonya tinggi. Tapi datanya yang paling bagus, terbaik. Ya. Nah, karena banyak problem-problem sini yang muncul, biaya gede, pekerjaannya akeh, gitu. Bisa error karena yang tidak kita bisa kuasai, tidak bisa kita kontrol, sehingga muncul yang lebih murah meriah in vitro. Nah, nanti kita akan bicara in vitro pekan depan atau mungkin di video saya, nanti kita lihat saja dulu. Di in vitro itu biasa digunakan sebagai screening. Kalau in vivo kan mahal ternaknya, sehingga Anda tidak bisa memberi perlakuan terlalu banyak. Saya mau 5 perlakuan, 5 macam perlakuan. Setiap perlakuan butuh sapi 8. Berarti Anda butuh 8 kali 5. 40 ekor sapi. Belum cadangan sapinya. 45 ekor sapi lah. Duitnya, kayak banget. Ya. Oke, saya tetap butuh in vivo. Tapi saya ingin mencoba 5 macam ini. Ya jangan 5 macam pakan itu kamu coba in vivo. Kamu lakukan in vitro dulu 5 itu. Pilih 2 yang terbaik. Yang kontrol sama yang terbaik dari 4 perlakuanmu. Nah, itu yang kamu in vivo kan. Saya butuh sapi 8 masing-masing. Berarti saya butuh 16 sapi instead of 40 ekor sapi. Itu ngiritnya banyak banget.
banyak banget. Oke, nanti beli sapi yang kita beli, pinjem duitnya lah misalnya, nanti kan selesai gemuk, iya nek gemuk, iya nek ramati. jadi memang in vivo itu dinamikanya luar biasa ya, dinamikanya luar biasa, sehingga jarang-jarang orang mau melakukan in vivo. Saya termasuk yang penggemar in vitro dibanding in vivo, karena in vitro lebih mudah dikontrol, di kantong mahasiswa juga lebih enteng ya. Keluarkan istilahnya 5 juta untuk in vitro, untuk Anda tidak punya dana penelitian, oke ya, silakan siapkan 5 juta. Itu sudah jadi satu skripsi, satu orang. Kalau Anda punya 15 juta, bisa untuk 4 orang, 5 orang. Ya tinggal dirancang aja nanti. Itu lebih murah daripada pakai in vivo. Jadi silakan nanti kalau ada teman-teman yang nggak tahu mau penelitian apa, dana yang nggak ada dosen yang bisa diikuti proyeknya karena kondisi pandemi seperti ini, Pak, saya mau penelitian mandiri, Pak. Saya sarankan beli in vitro. Itu bisa kita modifikasi dengan dana ya, kalau per pengalaman saya sekitar 5 juta udah jadilah itu. Untuk skala skripsi S1 itu udah cukup bagus. Oke? Saya kira kuliah dari saya ini dulu aja hari ini ya. Nanti kita sambung lagi pekan depan. Waktunya sama.